02010011. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jawaban saya mengenai 3 pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Ahmad MA, sebagai hasil dari mid test pada mata kuliah Ushul Fiqih Ahwal Al-Syakhsiyah. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa sih yang dimaksud dengan syariat, usul fikih, dan fikih? Syariat secara pengertian merupakan suatu hukum atau aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik terhadap umat muslim maupun umat non-muslim. Selain berisi aturan, syariat Islam juga berisi tentang tata cara penyelesaian masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan manusia. Syariat ini diturunkan langsung oleh Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat ini mengatur segala jenis tata cara kehidupan manusia, baik yang bersifat ibadah maupun bersifat duniawi. Syariat ini bersifat universal atau menyeluruh, yang artinya syariat tidak hanya untuk manusia, namun segala yang ada di dunia ini juga diatur di dalam syariat Islam. Kemudian usul fikih. Usul fikih secara pengertian merupakan salah satu cabang ilmu yang berisi tentang kaidah-kaidah atau aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan serta pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Kemudian ada fikih. Secara umum fikih berbeda dengan usul fikih, namun hal tersebut tetap saling berkaitan. Fikih merupakan hasil dari usul fikih. Secara pengertian, fikih ini dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam, baik yang bersifat akidah maupun hukum-hukum dalam beribadah dan bermuamalah. Secara singkatnya, syariat merupakan dasar dari segala bentuk hukum, aturan maupun tentang tata cara kehidupan manusia. Dan usul fikih merupakan cara mengolah dasar tersebut agar dapat dijadikan sebuah hukum, yang kemudian melahirkan ilmu fikih, yang merupakan hasil dari proses kajian usul fikih. Menjawab pertanyaan yang kedua, apa kaitan antara usul fikih dengan ahwal al-syakhsiyah? Secara pengertian, usul fikih sangat berkaitan erat dengan ahwal al-syakhsiyah, karena usul fikih merupakan cara atau kaidah-kaidah dalam menentukan hukum yang akan melahirkan ilmu fikih. Dan ahwal al-syakhsiyah merupakan salah satu cabang dari ilmu fikih. Atau secara singkatnya, usul fikih adalah cara menggali hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum keluarga. Menjawab pertanyaan yang ketiga, apa saja yang termasuk di dalam rukun qiyas dan bagaimana pengaplikasiannya terhadap hukum keluarga? Secara umum, rukun qiyas dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada aslun, yang kedua yaitu far'un, yang ketiga yaitu illat, dan yang keempat yaitu hukum asal. Aslun secara pengertian dapat dikatakan sebagai hukum pokok atau hukum yang diambil sebagai persamaan hukum atau sesuatu yang ada nas hukumnya. Sedangkan far'un merupakan hukum cabang yang tidak memiliki nas hukum atau sesuatu hal yang tidak memiliki dasar hukum. Dan yang ketiga yaitu illat. Illat merupakan sifat persamaan dari hukum pokok dengan hukum cabang. Dan yang terakhir yaitu hukum asal. Hukum asal merupakan hukum syara yang menjadi kandungan nas suatu hukum. Adapun salah satu contoh dari pengaplikasian qiyas terhadap hukum keluarga adalah tentang ijab kabul menggunakan media telepon. Para ulama berpendapat mengenai hal tersebut menggunakan qiyas dengan penjelasan rukun qiyas sebagai berikut. Yang pertama, yaitu asal. Dibolehkannya menikah tanpa dihadiri mempelai laki-laki. Dan rukun yang kedua yaitu far'un.
tidak ada nas yang mengenai pernikahan melalui media telepon, atau tidak adanya hukum yang mengatur tentang pernikahan melalui media telepon tersebut. Dan yang ketiga yaitu ilat, mempelai wanita dan pria tidak berada dalam satu majelis, sama sifatnya dengan akad nikah melalui media telepon, dikarenakan sama-sama tidak dalam satu tempat atau saling berhadap-hadapan. Dan yang terakhir yaitu hukum asal, boleh dilakukannya pernikahan tidak dalam satu majelis, asalkan dapat dipastikan bahwa di dalam proses akad melalui media telepon tersebut tidak ada rekayasa dan tipu menipu dalam akad nikah. Pengucapan akad melalui media telepon dapat dikategorikan ke dalam pengucapan akad satu majelis, karena antara ijab dan kabul bisa didengar secara langsung. Dengan terpenuhinya 4 rukun qiyas tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum dari pelaksanaan akad nikah atau ijab kabul melalui media telepon tersebut adalah dibolehkan